Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faraddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita bersilaturahim sekaligus talabul ilmi. Ya tentu saja pahalanya double-double ya, pahala silaturahim, pahala talabul ilmi, pahala zikir, pahala membaca hadis, pahala senyum, pahala doa, pahala nulis ya, pahala luar biasa. Jadi memang orang yang mau hadir seperti ini kelak nanti mereka akan menjadi orang-orang yang sukses ya di akhirat nanti. Sekarang kita lanjutkan hadis Riyadhus Shalihin yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'a ayyu dhalik fi sabilillah. Faqal ya Rasulullah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Hadis muttafaqun alaih. Kita perinci wa dan an daripada abi bapakku, kalau umi ibuku, kalau ami encingku, mamang, amun tu mamang. Iya, mamang, om. Dan dari bapakku namanya Musa. Musa Abdillah. Musa itu hambanya Allah. Namanya Musa Abdillah. Ibni anaknya Qaisin. Pak Qais. Ya, namanya orang Arab ya begitu. Masa nama orang Arab Sumaryoto yang tidak pantas. Al-Ash'ari, kampungnya, daerahnya namanya Al-Ash'ari. Ada Al-Bantani, gitu ya. Al-Palimbani, apa itu Al-Palimbani? Palembang. Al-Batawi, Betawi.
Alpukat ya. Radhiyallahu anhu. Allah berkenan meridhoinya. Masya Allah. Enaknya jadi sahabat gitu ya. Mereka sudah diridhoi. Ibu tahu orang yang diridhoi itu bagaimana? Ya. Dia di ayat yang suka dibaca oleh imam itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orang diridhoi itu begitu. Waktu meninggalnya itu dipanggil dengan ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Maksudnya apa nih jiwa yang sudah tenang ini? Yang sudah kagak belak-belok, yang sudah sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu jiwa yang tenang. Yang sudah tidak bisa membedakan antara cacian dan pujian, itu jiwa yang tenang. Maksudnya dipuji biasa, dicaci biasa. Jiwa yang tenang. Yang kalau ibadah itu ada kenikmatan spiritualnya, itu jiwanya tenang. Yang kalau beramal itu pengennya nggak ada yang lihat, itu jiwa yang tenang. Yang kalau lagi sendirian sepi malah lezat dengan Allah, itu jiwa yang tenang. Ini para sahabat begitu. Itu tadi surat apa ya yang ya ayyuhal nafsul mutmainnah? Al-Fajr ayat 27 kan? Iya 27. Kalau dipanggil kayak gitu tuh udah mantep dah. Sebab nanti konsekuensinya di depannya itu. Iya. Baca itu enak itu. Jadi konsekuensinya karena udah dipanggil wahai jiwa yang tenang, maka di ujungnya itu benefitnya, keuntungannya. Apa kata Allah di situ? Ya yunafsul mutariji ila rabbiki irji'i, pulang. Masya Allah. Seperti begini, ibu punya anak ya, masih bocah, masih TK. Begitu main bola sore, kebetulan emaknya habis gajian, tanggalnya muda, kan ngomongnya enak tuh, temperatur batinnya lagi stabil gitu. Nak pulang nak, gitu ya anak ya. Jadi kalau lagi tanggal tua pulang. Tapi ini orang sono, orang Vietnam. Kalau orang sini sih enggak. Pulang nak, pulang gitu bahasanya gitu. Allah manggilnya kayak gitu ngomongnya. Irji'i, pulang. Irji'i. Apa yang disuruh pulang itu ibadi, diakui pertama benefitnya, diakui sebagai hamba-hambanya. Lalu apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku tadi. Wadkhuli jannati. Tidak sekedar dipanggilnya begitu mesra, diakui pula sebagai hambanya, tapi ending yang paling top markotop. Masuk kamu ke surgaku. Masya Allah. Coba ibu diajak orang, ayo masuk ke istanaku sama Bu Megawati misalnya. Kira-kira sarapannya rengginang apa geplak apa durian montong? Leilok istana rengginang. Pasti kalau panggilannya, mari silahkan masuk tamu agung. Wow, sarapannya beda. Gemblong Cisauk kagak ada di situ. Nah, jadi diridhoi itu begitu. Pertanyaannya, yang bisa jawab pulang duluan juga boleh, asal nggak malu. Bisa nggak kita generasi sekarang seperti para sahabat tadi yang diridhoi gitu? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak, Bu Devi? Bisa nggak? Hah? Lawang ayatnya itu buat sampai hari kiamat, ya berarti bisa. Quran kan untuk semua.
Tidak diturunkan hanya untuk sahabat, untuk semua orang beriman. Berarti bisa. Cuman ya kudu ngakurin. Tahu ngakurin nggak? Nyamain. Contoh nih, mohon maaf, surat Al-Ahzab misalnya, begitu turun ayuhan Nabi, ketika Nabi disuruh istri-istrinya suruh pakai jilbab, semua bajunya dibakar, baju yang you can see dan sejenisnya itu. Kira-kira kita begitu nggak kalau ada perintah Allah langsung berubah seketika dan seumur umur nggak ngerjain balik lagi, kira-kira gitu nggak? Malah ada yang ngomong katanya jilbab kagak wajib. Kumaha tuh? Masa jilbab kagak wajib ini? Nabi nggak masuk surga, kesian. Masa Nabi gak masuk surga? Nah, jadi ibu yang saya muliakan, ibu bisa kayak sahabat tadi, asal ngaturin. Tapi kalau potongannya sih, saya lihat potongannya bisa ibu ngakurin. Cuman kayaknya orang akur-akur pisan. Tapi insya Allah lah, kecuali orang sini ya, kecuali yang di sini nih, insya Allah akur dah sama saya. InsyaAllah. Istrinya Nabi yang gemuk siapa namanya? Ya, yang gemuk siapa namanya? Ada lah. Bukan, Khadijah mah cantik. Hah? Zainab kagak. Zainab mah bangsawan keren. Ayo yang bisa boleh pulang. Bukan olahraga. Gak pernah ya? Iya, saya juga gak pernah lihat. Cuman ada riwayat yang begitu. Nih ceritanya begini nih. Saya tahu, saya juga gak tahu fotonya. Tapi digambarkan begini. Ini yang ngomong Aisyah. Nabi ngobrol sama istri tadi yang gemuk tadi. Terus setelah dia pergi, yang gemuk istri Nabi yang gemuk tadi, Aisyah datang. Terus Aisyah ngomong gini, Rasul tadi ngobrol sama yang bodohnya begini ya, katanya. Aisyah yang ngomong gitu. Maka Nabi langsung mukanya agak sedikit merah, akhirnya gak suka dengan pernyataan Ibunda Aisyah tadi. Kalau bahasa kita, cicing. Kalau bahasa sini mah gitu. Ya, maksudnya Nabi kagak sepakat gitu. Nah, pertanyaan siapa tadi? Nah, istri Nabinya siapa ya? Apa? Bukan, Khadijah mah udah. Hafsah mah keren, cakep anaknya Sayyidina Umar. Orang saingan mulu Hafsah sama Aisyah. Hah? Umi siapa? Ummu Kulsum mah anak. Nikah sama Sayyidina Utsman. Maria Al-Qibti keren, cakep. Wah. Yang dijuluki panjang tangan. Lihat kagak paham sih. Nah, tuh siapa Wen? Lupa lagi gua. Siapa Neng? Yang dijuluki panjang tangan. Panjang tangan itu maksudnya senangnya sedekah maksudnya. Oh, masa Nabi panjang tangan? Wah, gimana? Hah? Panjang tangan itu bahasa kiasan, maksudnya yang suka tangannya suka kasih sedekah kemana-mana. Ya kalau di sini, Bu Fitri, kalau di sini begitu, kalau di sana begitu panjang tangan tuh. Kan di sana mah kebalik, supir aja mobil aja setirnya bukan di kanan kan? Betul di Arab. Udah pernah lihat belum di Arab? Kan setirnya di kiri deh mah. Yang saya maksud tadi, yang dijuluki Nabi panjang tangan karena sering sedekah, bukan Zainab. Tapi dia adalah Saudah. Saudah. Lu kasih tahu baru baik. Iya, panjang tangan. Bukan Saudah. Yang badannya. Jadi Nabi ketika Bunda Khadijah wafat, nikah dengan pertama itu dengan beliau. Usianya udah lanjut, mohon maaf badannya gemuk. Ini untuk mematahkan bahwa Nabi tidak sebagaimana digambarkan oleh orientalis bahwa Nabi itu senang dengan wanita, tidak. Selama Khadijah masih ada, beliau tidak nikah, dan begitu nikah sama Ibunda Saudah. Kira-kira umurnya 60 dah.
Di sini ada yang umur 60 nggak? Nggak ada. Ini mah masih ibarat motor belum bayar pajak yang 5 tahunan. Iya, harusnya. Kecuali saya. Kecuali terdesak. Iya, sebetulnya kan kalau mau bikin MOU sama suami sederhananya, abang ikutin sunnah Nabi dalam urusan pernikahan. Kebetulan si abangnya masih polos, siap, tanda tangan. Pokoknya ngikutin Nabi. Begitu mau nikah lagi, baca sejarah bang. Selama Ibu Khadijah masih hidup, Nabi kagak pernah nikah. Gitu MOU-nya. Tapi kayaknya nggak ada yang begitu. Apa bunda? Istri selalu meninggal. Kagak Bu Haji, kagak satu-satu. Jadi Nabi Muhammad itu punya yang namanya syakhsiyatul khassah, kekhasan tersendiri, dispensasi khusus ilahiyah dari Allah langsung. Tujuannya pernikah untuk dakwah, dan kedua untuk menjelaskan perihal tentang persoalan-persoalan. Tapi juga dapat wanita Sofiyah binti Huyai itu dari orang Yahudi, supaya orang Yahudi waktu timur posisinya secara ekonomi kuat, politik kuat, itu bisa kompromi, mudaratnya tidak lebih besar, lebih dari begitu bunda ya. Baik, kembali kepada materi. Jadi ini sahabat diridhoi oleh Allah ya, yang bernama Abi Musa itu. Qala, udah ya, praktekin ya, seumur hidup kalau bisa. Bukan, kan Nabi bilang di hadis riwayat Imam Tirmizi, absus salam, tebarkan salam. Jangan yang jauh-jauh dulu, yang tua, adik, kakak, membantu dan sebagainya. Kosong. Oh, rumah kosong. Beda. Ada perbedaan sedikit. Ya. Kalau jadi gini maksudnya, seandainya ibu yang ke-70 kalinya salam ibu diijabah sama Allah. Allah maksudnya menjawab, mendengarkan. Masya Allah. Itu suami kita selamat dunia akhirat itu. Anak kita selamat dunia akhirat itu. Itu anak dan suami kita bisa disayang sama Allah itu. Suami dan anak kita, dan kita termasuk diberkahi itu sama Allah. Itu maksud. Bahkan kalau udah ketelanjuran masuk ke dalam, keluar lagi, ngulang. Enggak ngapa-ngapa, Fitri enggak apa-apa. Ya paling anak kita yang kecil nanya, "Mas sumeng?" Malah kagak. Paketnya apa paketnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus ada paket bismillah sebelum salat? Karena di setiap rumah kita ada namanya dasim, setan yang ditugaskan oleh iblis untuk pertama menjauhkan kita dari Allah di rumah itu, yang kedua supaya kita panas dengan sesama penghuni, suami sama istri, istri sama anak, anak sama suami. Nah, itu dasim kerjaannya. Pantas perceraian begitu tinggi sekarang ini. Dasim namanya, Bang Dasim. Nah, Bang Dasim itu bisa pergi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Dia pergi ke sana, ke Argentina atau kemana dia. Bu, Mama Adam cerdas banget. Mama Dasima masih pitung ono ya. Nyai Dasima. Iya, kalau perempuannya setan itu kan juga ada bininya. Setan itu beranak, Pak. Bu, Pak. Setan juga hajatan.
Cuman nggak pernah ngundang baik. Udah kalau saya ngajarin ngundang, mau datang. Pilok datang. Makanya apa di sono geplak. Nggak ada. Jadi paketnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Salamnya nggak usah kenceng-kenceng. Kalau kekencengan tetangga nengok. Lu sumeng lu ya. Assalamualaikum. Jadi hati yang dari hati. Betul-betul maksudnya mendoakan kita sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Tiap mau masuk rumah. Seumur hidup kalau bisa. Karena kita tidak tahu yang keberapanya didengar sama Allah diijabah maksudnya. Kita nggak tahu. Mungkin yang ke 2000 kali. Tapi pasti didengar Allah. Dan Allah tahu betul kapan diijabahnya. Itu yang paling tahu timingnya itu hanya Allah. Tapi yang pasti kita salam itu dapat pahala sunnah. Karena itu sunnah kata Nabi, absus salam, tebarkan salam. Yang dekat dulu lah, sebelum yang jauh. Begitu kira-kira. Pada belum apa ini? Setuju? Kagak ini? Jangan-jangan kagak setuju kan? Setuju ya? Saya juga lagi belajar begitu. Saya kalau ketelajuran masuk saya mundur lagi. Bener serius. Mundur lagi. Salam lagi. Tapi serius salamnya. Orang doa itu. Lanjutin. Su'ila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ditanya tentang atau perkara ar-rajuli seorang laki-laki. Ini Bu siapa Bu Baji namanya? Ibu nanya siapa? Ya. Hah? Tati. Bu Tati. Rumahnya mana? Hah? Pantes. Ya, yang lain udah kenal semua. Ibu belum rumahnya mana gak kenal. Ya wajah-wajah lama udah kenal semua. Saya. Yang udah lama walaupun pakai masker udah paham Mbak dah. Lagunya udah nggak paham. Ini pakai masker paham Mbak. Banuka dipakai masker juga tetap aja kenal. Lanjutin. Apa kata Nabi tadi? Nabi ditanya ar-rajuli tentang seorang laki-laki yuqatil yang berperang syaja'atan, dasarnya adalah keberanian, gagah-gagahan. Jadi Nabi ditanya oleh Abu Musa, Nabi, bagaimana menurut Anda? Apa neng? Dia orang udah kemana? Belum ketemu. 9 di 9. Masa Allah kasih nama dari tadi ya? Lo orang udah kecikokol, dia baru nanyain kunci motor. Ke bagian besek entar. Ya. Siapa tadi Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena gagah-gagahan, syaja'ah. Wah. Pokoknya memamerkan kegagahannya, kekuatannya, kegajah madaannya, kesupermenannya. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Orang berperang kayak gini pasti ada. Kalau lihat film-film kolosal tuh zaman dulu perang-perang kerajaan, suka ada tuh kayak gitu modelnya. Kemudian yang kedua, wa yuqatil, dan orang yang berperang. Nabi ditanya tentang orang yang berperang hamiyatan, yang niat perangnya itu adalah asobiyah atau hamiyah. Apa hamiyah? Asobiyah. Apa asobiyah? Fanatisme golongan. Nabi mengatakan apa? Laisa minna, kata Nabi, bukan umatku, kata Nabi. Ya. Manda'a ala asobiyah, yang mati-matian membela golongan sukuan. Contohnya, mohon maaf, anak ibu, cucu ibu senang sama Barcelona. Ya Allah, mati-matian Barcelona dibela.
Di kamarnya ada gambar siapa bintangnya itu? Messi ya. Pokoknya kalau Barcelona main, biar jam 12 malam juga dibela-belain. Kalau kalah nggak mau makan seharian. Ini dilarang nih, nangis. Atau mohon maaf, calon presiden nanti. Waduh, kalau lagi mengidolakan apa aja kayaknya nggak ada salahnya. Pokoknya kayak malaikat dah, sempurna semuanya. Begitu kalah bunuh diri dia. Atau misalnya suku Sunda, Sunda. Pokoknya pangpalina ke Sunda malah tok markoto. Pokoknya suku itu bela mati-matian. Atau misalnya apa itu namanya? Golongan ya, kelompok. Gak boleh. Nabi bilang apa? Laisa minna, itu bukan golongan umat. Yang boleh dipanatiki bagi orang beriman itu apa? Allah tentu, Nabi tentu, Quran tentu, agama tentu. Ibu Fitri bisik-bisik baik apa sih? Itu kalau ibu membela ini Allah, Nabi, Quran, agama, surga. Ibu mau fanatik 1000% juga boleh, bahkan surga. Lah kalau fanatik kesebelasan bola Persija sama Persib misalnya, mati. Kumaha tuh matina? Persita, bela-belain Persita sampai mati. Atau misalnya mengidolakan bintang, selebritis. Sama ibu masih ingat gak yang di Taman Anggrek kejadian? Taman Anggrek Tomang. Ibu rumah TV-nya pakai aki pakai apa? Di Anggrek lokal lagi. Anggrek lokal masih ini biasa. Taman Anggrek Tomang waktu itu kedatangan bintang dari Inggris. Yang boy band itu siapa? Westlife ya? Cilah Westlife. Yang sempongannya cakep banget itu, emang ganteng orangnya, ganteng banget. Datang dia, kemudian dia wawancara konferensi persnya di Taman Anggrek itu. Saking ngefansnya tuh, ada anak Aliyah, kakak adik dari Cipondo. Tahu Cipondo nggak? Lah, mana? Di Tangerang luas bu. Sini Tangerang. Ya udah paham kan? Datang ke sana, saking ngefansnya dia, kemudian dia berdesak-desakan dengan ya yang lain luar biasa. Perempuan dua, Allah menakdirkan plafon atasnya itu jatuh. Ya emang udah takdir. Yang ketimpa di bocah ini dua, yang dari Cipondo ini. Pai Kimpoin Sodaqallahul Azim meninggal. Pertanyaan saya, gimana itu meninggalnya kayak gitu? Sedang mengidolakan. Ya udah cukup agak lama. Saya mau lihat langsung. Ya udah lama udah. Saya kan dulu kuliah di Salemba. Kuliah di Salemba, kalau pulang kan naik P100 bis yang model zaman dulu. Senen Cikokol. Ngegantung dulu itu. Ya zaman dulu emang. Nah, pasti itu mobilnya transitnya di Tomang. Dia nggak menerusin. Lah dari Tomang ke sini ke Tangerang kan ribet urusan, nungguin bis lagi. Nah di situ saya tahu. Jadi meninggal bukan karena 4 ini, hati-hati. Allah, Rasul, Quran, agama. Ya, kalau 4 ini dibela, insya Allah surga. Tapi kalau selain itu, jangan berlebihan lah. Boleh, kita senang sama calon presiden, boleh, bagus. Harus ada dong pilihan. Ibu senang dengan suku ibu, cakep. Ibu senang dengan misalnya ormas, ibu misalnya ormasnya apa, Muhammadiyah, apa NU apa,
Boleh, tapi tidak boleh is everything, tidak boleh disegala-galakan, nggak boleh. Sekedarnya aja. Karena yang ngasih surga bukan ormas, yang ngasih surga bukan bintang film, yang ngasih surga ya Allah lah. Gitu. Lanjut. Jadi ada orang yang perang, apa tadi? Wa yuqatil hamiyatan, perangnya itu karena asobiyah tadi, karena kesukuan, ya, golongan. Lalu ditanya lagi Nabi, wa yuqatil riya'an, dan perangnya karena pengen dinilai manusia sebagai ahli perang. Maka Nabi ditanya, ayyu dalik fi sabilillah, ya Nabi, dari ketiganya ini mana yang dikategorikan perangnya fi sabilillah? Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab apa? Man, siapa orang qatala, berperang, litakuna, agar kiranya kalimatullah hiyal ulya, agar kiranya kalimat Allah, maksudnya agama ya, Allah itu ulya, tinggi, fahuwa, maka dia itu fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, yang kalau wafat syahid. Oh, jadi cuman bolehnya dulu berperang adalah untuk fi sabilillah. Yang fi sabilillah itu tadi 4 tadi. Bela Allah, bela Quran, bela Nabi, agama. Kalau itu maka mati syahid. Bu, mati kan ada 7 ya, masih ingat kan? Mati ada 7 tingkatan. Kayaknya lupa dong, udah lama banget sih. Mati ada 7 tingkatan. Tingkatan pertama, mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat. Cirinya tidak boleh dimandikan dan tidak boleh diganti dengan kain kafan. Itu ciri. Mati perang gak boleh dimandiin, karena bakal dimandiin malaikat. Gak boleh juga diganti kain kafan, bajunya, sebaju-bajunya yang ada darahnya, karena akan bersaksi, mati syahid namanya. Ya tapi diberesin, dianuin, dirapihin. Nah, dalilnya lihat surat Al-Baqarah 154. Usuh Haryadi. Al-Baqarah 154. Ini Bu Yuli ya? Bu Yuli kan? Pelaksanaannya? Hah? Ini yang ini? Aku Cici. Iya gak kelihatan. Masalahnya lebar banget. Sudah ketemu, Bu Nuga? Bacain Bu Nuga. Nah, jangan apa? Jangan mengatakan apa? Jangan kamu mati. Mereka itu hidup. Begini ceritanya. Waktu perang Uhud kan ada 70 sahabat yang wafat, bahkan hafal Quran. Di antara yang wafat di perang Uhud, Nabi sendiri luka parah. Yang wafat di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Kemudian Mus'ab bin Umair. Nah, ketika sudah dikuburin ininya para
mujahidin ini yang mati syahid ini meninggal dikubur semua. Lalu Nabi dan para sahabat itu sholat di masjid kan. Habis sholat kan biasa duduk-duduk ya. Lalu ngobrol mereka. Ngobrolnya begini. Ya Allah, udah nggak ada Pak Hamzah ya. Mereka karena sangat terkesan. Sudah nggak ada Mus'ab bin Umair ya, seorang pemuda yang tampan rupawan yang merelakan apapun demi untuk agama. Kemudian nggak ada si fulan. Kangen mereka sedang apa ya di sana di alam barzah sana. Kira-kira gitu ngobrolnya. Ternyata di alam barzah yang meninggal tadi ngobrol juga ruhnya. Ruhnya ditaruh di tembolok burung berwarna hijau. Jangan bayangin burungnya segede apa. Dan burung ini bebas masuk keluar surga. Ini di tafsirnya disebut seperti itu. Orang mati saya itu nggak mati, cuman pindah alam doang. Kemudian mereka dapat fasilitas surga di sana. Luar biasa ya. Inilah kehebatan orang mati syahid itu. Nah, lalu mereka ngobrolnya sama persis dengan yang diobrolin yang di dunia. Mereka bilang, seandainya para laki-laki muslim dan teman-teman kita ini tahu bagaimana kita ini nikmatnya dahsyatnya luar biasa seperti ini, pasti mereka pengen seperti kita. Lagi ngobrol begini, Allah datang. Ini apa ini? Kok datang begini ya? Hah? Ya nggak apa mau tangan saya ini, terserah saya. Maksudnya Allah datang lagi ngobrol nih. Lalu Allah nanya begini, apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang mulia, kalian kurang apa? Masya Allah, udah di surga ditanyain kurang apa? Ya, kalau di Asajadah mau Ustaz Gufron kurang apa? Kurang rengginang, kan bisa jawabnya. Cuma ada air doang. Jangan peka, jangan sensitif. Ini cuma lagi intermezzo aja. Gampangnya begitu dah ya. Kurang apa kalian? Para ruh-ruh mujahidin ini mereka saling tengah-tengok sama kayak kita itu. Kurang apa? Kita udah gak kurang apa ini? Ada diam kagak jawab. Ditanya lagi. Hamba-hambaku yang mulia, kalian kurang apa? Ditanya lagi. Yang nanya Allah lagi. Celangak, selingkuh lagi, pelangak, kurang apa ini ya? Orang semua kenikmatan ada. Nah, ditanya yang ketiga kalinya, kalian kurang apa? Ya kalau Allah udah nanya 3 kali berarti serius ini. Lalu mereka semacam musyawarah. Ayo dong kita jawab. Masa Allah nanya kita gak jawab? Ya. Lalu ternyata Allah nambahin pertanyaannya begini. Kalian pengen apa lagi atau pengen apa? Nah baru mereka jawab tuh. Salah satu yang jadi jubirnya, ya Allah, kalau boleh kami minta, kata Allah, minta apa? Kami minta tolonglah ya Allah, sampaikanlah kenikmatan kami ini sekarang ini kepada saudara-saudaraku yang masih di dunia. Oh, kata Allah, beres. Langsung Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu menyampaikan kepada Nabi. Nabi disampaikan kepada para sahabat yang di badan kokol, di badan ngobrol. Sahabat-sahabatku, saya dapat wahyu bahwa kalian ini turunnya ayat tadi. Kalian ini sedang dibicarakan di surga sana. Loh, kata bagaimana ya Rasul? Musa justru mereka meminta kepada Allah agar menyampaikan bahwa ternyata kenikmatan yang merasa merasakan itu dahsyatnya luar biasa. Jadi mereka mengajak kita. Ini mati syahid dunia akhirat itu begitu. Enggak mati. Makanya tadi wala taqulu liman yuqtal fisabilillah, jangan kamu katakan orang yang mati berperang itu mati, jangan. Mereka hidup. Cuman kita yang di dunia kagak tahu bagaimana hidup, dia belum ke sono. Masih uplok di sini. Hah?
Itu tidak dijelaskan di hadisnya ya. Jadi saya nggak bisa. Tapi yang pasti mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Makanya pantas. Nah ini kuis lagi nih yang tahu hebat ini. Ada seorang sahabiah di zaman Nabi, seorang perempuan di zaman Nabi, suaminya meninggal, mati syahid. Lalu anaknya laki-laki 2 atau 3 kalau nggak salah meninggal semua. Dan ketika semuanya meninggal, dia nih ibu-ibu ini mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berbahagia luar biasa. Beda sama perempuan jelupang. Baru anaknya satu meninggal dia mewek nangisin dia bait yang siang. Emang ini matinya beda. Enggak dong, kan lempengan ini jelupang. Bu, kenapa sih ibu tadi kok bahagianya luar biasa? Ayo. Nah, karena dia alimah, dia ngerti agama. Dia yakin suaminya sedang berbahagia di sana. Anak-anaknya yang laki-laki juga berbahagia di sana, luar biasa. Di Palestina, di Lengkong Karya, kene, can aya. Ya. Ntar terusin ini, bentar lagi ya. Tunggu tanggal mainnya Bu Haji. Tenang baik sih. Lebaran masih lama Bu Haji lah. Baru kemarin Lebaran. Nih poin 1 dulu nih. Mati perang nih dulu. Mati yang tertinggi ya. Saya dunia akhir. Jadi mereka nggak mati. Nah kemudian benefit yang kedua nih orang mati, masih poin 1 ya, masih tingkatan yang 1 ya. Benefit yang kedua hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ini luar biasa. Kata Nabi apa? Udhamminu ain mata fi sabilillah bi sittatin asya. Artinya aja dah. Aku jamin 6 hal untuk yang mati berperang. Bayangkan. Luar biasa. Cuman ini teroris salah memahami. Dia mungkin niatnya benar, tapi caranya salah. Ya, sebetulnya terinspirasi ini keterangan ini. Caranya aja yang balakaci perut salah. Iya, jadi dia nggak belajar agama dengan benar seperti itu. Tapi semangatnya kita apresiasi. 6 hal itu 1. Orang yang tadi mati saya dunia akhirat ya. Kata Nabi, Ad-dam lam yunzal fil ard. Darah belum jatuh ke bumi, semua dosa diampuni. 1. Orang yang perang mati, darahnya belum jatuh. Waktu perang kan darahnya jatuh tuh, belum sampai ke bumi, dosa semua diampuni. Luar biasa. Makanya beruntung tuh kayak kakek kita zaman Belanda dulu tuh yang perang tuh ya, beruntung. Atau saudara kita yang di Palestina itu beruntung. Yang kedua, diberi mahkota. Yang kedua diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Kalau cuman mahkota Miss Universe mana? Paling berapa ya? Miss Universe kalau diperhatikan mah nggak cakep-cakep amat ya. Orang yang tercantik di dunia itu katanya kan. Menurut saya sih badannya rada-rada urusan gitu. Yang bagus cuma yang sedang. Urus kagak, kampleng kagak, sedang. Orang Miss Universe mau visinya luar biasa. Apa tadi? Mahkota yang 5 hal dari dunia dan 3. Tidak dihisab. Bayangin, kagak dihisab. Kan kita bakal dihisab nanti kan? Jangan kata mobil ibu, kancing baju ibu bakal dihisab nanti.
Benar, nanti di akhirat ditanya, kancing baju dari mana ini? Duitnya bagaimana? Dari mana? Itu ditanya. Jadi nggak dihisab. Masya Allah. Makanya sampai ada Nabi mengatakan apa? Orang miskin yang sabar itu masuk surga 500.000 tahun daripada orang kaya yang tidak dermawan. Ya orang miskin ibarat kita ke Indomaret, muter se Indomaret, beli mah cuman Indomie 1 biji. Kata si kasirnya, udah nggak usah dihitung, udah buat lu bayar udah. Numpang idari gitu. Gambarannya gitu. Jadi udah bonus. Tapi kalau yang penuh belanjanya, yuk kasurnya kan lama tuh, hitungnya takut salah tuh satu-satu kan, ibaratnya begitu. Orang kaya bakal begitu tuh, belanjaannya banyak, nanti di sana ditanya setiap perak. Loh, orang miskin mau ditanya apa? Pengki lu dari mana? Ya pengki rombeng. Kata malaikat itu nggak usah dihitungin, udah sebentar. Makanya masuk surga duluan 500.000 tahun. Tapi miskin yang sabar, miskin yang belangsak mah ke Gunung Kawi. 4. Iya, maksudnya poin tadi kan, yang keempat, memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Jadi nanti bisa nolong dia 70 keluarga. Ya keluarganya dah. Ya mak bapak dulu, mak bapak. Kalau punya anak-anak, kalau punya adik-adik, anggota keluarga. 70 orang anggota keluarga. Iya betul. Terima kasih Ibunda. 70 anggota, yang paling pertama ibu bapaknya. Itu dapat pertolongan. Kan ibu nanti kita masuk surga karena 4 perkara kan kita bisa masuk surga. Karena rahmat Allah, karena syafaatnya Nabi, karena amal soleh kita, sama syafaatnya orang beriman. Nah termasuk tadi saudara kita ya, mati syahid. Yang kelima, orang mati syahid dunia akhirat itu sebelum wafat diperlihatkan indahnya surga. Sebelum wafat diperlihatkan ketika sakaratul maut itu ditampakkan surga. Makanya orang mati syahid itu biasanya senyum. Kalau yang waktu meninggal melet, ya jadi dulu hidupnya jadi badut ya, sering melet. Yang terakhir, yang keenam, disediakan pasangan hidup 72 di surga. Disediakan pasangan hidup 72 buat laki-laki. Nggak dijelasin hadisnya, jadi saya gak bisa cerita. Bukan begitu Bunda, nggak boleh begitu. Itu udah aturan Allahnya begitu. Beda. Kan psikologinya wanita beda sama laki-laki. Hah? Tahu begitu hadisnya. Hah? Kagak begitu. Protes aja. Nggak ada penjelasan buat perempuan, nggak ada. Ini buat laki. Ya berarti ibu ada kompensasinya yang senilai itu gitu, yang lain tapi kagak disebutin. Hah? Gantian apanya? Aduh. Udah jangan, udah begitu aja udah ya. Saya bingung jawabnya. Bukan. Udah jangan diterusin ya. Baik, itu tingkatan pertama ya. Apa namanya? Kematian yang tertinggi. Yang kedua, nah tadi Bu Haji ya, ini nyambung nih, mari nih ya. Sambung. Tingkatan kedua, syahid akhirat. Orang mati syahid akhirat. Ada
21. Nah, lu maksudnya ininya peluangnya untuk mendapatkan Sayyid itu ada 21 amal. Saya dunia akhirat tadi mah. Ini Sayyid akhirat doang ini. Cirinya tetap dimandiin dan dikafanin, tetap ya. Tetap dimandiin dan dikafan. Kalau yang tadi mah kagak boleh dimandiin, kagak boleh dikafanin. Bu Bitir mesinnya ketawa baik nih. Dimandiin ya tetap. Nih 21 nih. Saya sebutin. Ini mohon maaf, ini peluang kan tadi gue bilang, ini kita kan kagak perang nih. Iya. Tapi yang ini semua bisa dapat nih. Semua bisa dapat. 1. Kasbal halali. Nyari nafkah. Suami cari nafkah, ya, wafat, Sayyid akhirat. Suaminya gempor, digempor, gak bisa jalan. Yang nyari nafkah bininya meninggal waktu nyari nafkah untuk suaminya, untuk anaknya, syahid. Maksudnya begitu kan? Ada juga kan yang nyari nafkah kan bininya ada kan? Ada, yang lakinya gempor, yang nggak bisa apa-apa gitu. Itu perempuan luar biasa itu, surganya luar biasa itu kalau ada kayak gitu. Aku gaji orang jelas bisa ngomongnya gimana? Kenapa? Orang itu kalau dia orang Islam top. Hebat. Itu kalau ada perempuan kayak gitu, kalau belum sakit jangan dibawa ke klinik, tolong. Apa? Enggak. Balik ke situ lagi, Bu Ginting nanya mulu ntar. Jadi cari nafkah, makanya mohon maaf, barangkali ada misalnya nih, mohon maaf ya, memang Allah takdirkan suaminya mendahului, cari nafkah buat anaknya, karena ibu itu nanti dapat status tadi syahid. Itu luar biasa. Mana ada bedanya ya, saya pernah nyampein ya, kalau suami bini ditinggal lakinya itu anaknya pada diurusin. Tapi kalau laki ditinggal bini, anak kagak diurus. Mana ngurusin si marpuah orang Ciseeng itu. Wadaw. Itu kan satu sisi, Bunda, itu satu sisi. Aduh ini kalau boleh milih, kata beliau, yang mati yang laki aja dulu. Satu sisi, itu satu sisi. Tapi memang itu benar fakta. Banyak loh yang anaknya pada berhasil, padahal ayahnya nggak ada kan. Tapi jarang-jarang yang bapaknya doang, jarang-jarang. Nah itu yang dipikirin itu. Orang Ciseeng sama orang Gunung Sindur. Si Tuti. WN, ingat udah usia loh. Baik, itu apa tadi? 1, mati saya di akhirat ya. Yang kedua, tolabul ilmi. Nah, kan saya bilang dapat semua. Umpama kata ada orang lagi ngaji, Allah takdirin wafat. Syahid itu. Syahid.
Jangan, ini malah lagi nyontoin aja. Umpama itu kan. Kan mungkin aja kan di pesantren misalnya anak kita kan, atau anak kita lagi kuliah, atau siapa saja lah. Lagi ngaji, lagi nyari ilmu. Bukan lagi sholat. Kalau lagi sholat malah husnul khotimah namanya. Ya, makanya kan hadisnya di riwayat Tirmizi itu kan selalu disampaikan tuh, man siapa orang khoroja keluar tuh maknanya luas, dari rumahnya kayak dari kantornya kayak fitolabil ilmi lalu hadir di majelis ilmu, tapi tidak disebutkan majelis ilmu via online, tidak ya, majelis ilmu langsung direct ya, maksudnya yang langsung begini. Fahuwa, maka dia fisabilillah, dia sedang berjihad hatta yarji, sampai selesai. Nah, jadi itu 3. Satu kan nyari nafkah. Sebenarnya suami bisa, istri bisa. Yang kedua tolabul ilmi kan? Iya. Menuntut ilmu. Yang ketiga al-ummu waladat sabiyaha, ibu yang melahirkan mati syahid. Ibu yang melahirkan mati syahid. Kalau ditakdirkan wafat, ya. Baik konvensional maupun sesar. Yang lahir konvensional, lahir yang dibrojolin. Semasa saya mau ngomong baik lahir yang dibrojolin kan gak enak juga. Yang konvensional lah yang rada. Kalau brojol kan sarapannya geplak, mau ganyong. Kalau konvensional sarapannya yang uduk dan nasi uduk sama roti gitu. Neng agak paham baik. Yang keempat, al-mat'un, kena penyakit wabah, mati syahid tuh. Covid, ya. Yang meninggal berapa kemarin Covid? Sudah banyak ya. Itu kalau yang muslim syahid itu luar biasa. Nggak bakal ketukar wajib. Allah mah nggak bisa ya, pokoknya Allah mah tahu dah pokoknya. Iya. Bu Suparti yang terhormat kagak dikapain, kagak ada itu, enggak. Statusnya yang penting, penyebab dia meninggalnya itu. Ada yang bawa jam nggak? Ada yang bawa jam nggak? 11 berapa? 18. Apa tadi? Penyakit apa? Penyakit itu apa? Kagak COVID doang ya. Demam berdarah. Anjing stres. Anjing stres. Iya rabies kan anjing stres. Ya pokoknya yang aduh dah ya. Jangan COVID doang maksudnya, bukan. Apa aja. 3, 4. Maksudnya 5, galak amat.
Mabtun. Mabtun. Mabtun penyakit perut, sekitar perut. Iya. Perut kan organ vitalnya banyak. Pokoknya yang di perut lah. Apa aja pokoknya yang di perut. Sahid. Iya, dimandiin tetap. Sama kan ini syahid akhirat, dimandiin tetap, kapanin tetap. Jadi Allah nggak bakal ketukar kalau tahu gitu. Walaupun digoro-goroin sama dokter tetap aja. Mabtun dari kata al-butun, butun perut. Berikutnya al-gharik. 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 Ayo bunda. Ya sebetulnya makan rujak mah gak sakit, kalau makan rujak sama masukin pisau 2 biji ya mati. Ya pokoknya penyebabnya apa kek? Yang penting kita tidak bunuh diri, tapi memang perut dari perut itu penyebabnya, itu pokoknya. Syahid akhirat. Syahid akhirat itu pengertiannya tingkatannya di bawah sedikit dari yang syahid dunia akhirat tadi. Luar biasa mulia, cuman tidak sama dengan yang fasilitas yang pertama. Diobatin tetap lah, gimana ini salah lagi baik. Kalau sakit tetap kudu berobat, dan berobat juga ada 5 macam. Ibu masih ingat berobat ada 5 macam? Hah? Tadi di bawah tingkatan yang satu, yang pertama tadi. Jadi ibaratnya gini, yang paling gampang lah, ibu kan pernah naik pesawat atau naik kereta atau nonton konser ya, kan tiketnya beda. Kalau yang ini yang apa, yang bakal mau manggung ini kan apa, Coldplay, itu kalau tiket yang paling mahalnya yang di depan langsung ya apa, menatap itunya kan berapa? 6 juta beberapa lah. Hah? Surga. Hah? Surga. Namanya syahid. Syahid itu surga. Kan cuma ada tingkatan-tingkatannya bunda gitu. Ya surganya juga tingkatannya lain lagi. Tapi detailnya mah saya kagak tahu, orang hadisnya kagak detail segitu-gitunya. Jelasinnya nggak sampai ke segitu, maksudnya sampai ke Coldplay kan. Logikanya begitu dah tingkatannya. Halo? Masih ada. Gharik itu tenggelam. Panci kalau ada. Udah ini. Ya maksudnya tenggelam ya di air, ya bisa di laut, bisa di kolam renang, bisa di. Yang penting waktu tenggelam tidak bermaksiat, tidak sedang bermaksiat, itu saja. Ya renang kan niatnya olahraga bagus, baik. Nah, saya mau ngomong gitu tadi, Mama Adam udah ngomong duluan. Akur dah kalau gitu mah. Umpama kata di situ lagi in the hoy. Udah mulai rada gelap maghrib kagak mau pulang. Romonya makin resep baik. Nah, akhirnya kemudian mereka asik terus ya. Nah, kemudian begitu gelap, begitu mau pulang kepleset dua-duanya.
jebur di situ, kagak bisa berenang, lakinya udah mati. Yang ini maaf nggak syahid, yang ini kagak. Atau lagi di kapal pesiar mau nyawer biduan, kepleset kecemplung dimakan ikan julung-julung, rasain lu. Ini nyontoin doang biar jelas. Ya, kalau misalnya tentara angkatan laut syahid itu, emang dia lagi bertugas untuk negara kan. Bukan Islam. Misalnya kayak tiara tendean misalnya kan. Dianya Islam bukan? Misalnya Kristen. Ya kagak. Kan passwordnya ke surga 2, iman, amal soleh. Iman dulu passwordnya itu. Ya mohon maaf, bukan kalau nggak sayang, tapi pilihan dia. Nggak bisa masuk surga kalau tidak punya iman, tidak punya passwordnya. Kemudian ayufrih, kebakar hati saya itu, kebakar. Emang saya nanya lah, kagak nanya, saya nengok doang. Saya mau lihat kebakaran ya, atau kebakar. Itu kalau ada yang kebakar kan suka kejadian ya, itu mati syahid. Dengan catatan sama, tidak dalam keadaan bermaksiat. Jelas, apalagi itu. Atau tukang blangwir itu apa? Blangwir. Tukang pemadam itu kayak masuk. Bahkan kalaupun di Jakarta kan semua rumahnya pada kebakar. Seandainya dia waktu sebelum kebakar ya, itu tidak melakukan kemaksiatan, mati syahid juga. Yang tidak masuk surga itu kebakaran cinta. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Baik ibu yang muliakan, karena udah 11:30 ya, zuhurnya rada cepetan. Tahan baru tuh masih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.